Pria ini ditemukan melalui celah di penjara. Kolonel Jepang yang tidak manusiawi itu. Potong rantai penjara hanya dengan satu klik. Lepaskan semua tawanan perang Amerika. Lalu dia melambaikan tangannya. Beri isyarat kepada penjaga di dataran tinggi untuk menghentikan tembakan. Kemudian kolonel segera berlari ke ruang bawah tanah. Lihat rantai besi tebal di pergelangan tangan. Potong dengan pisau. Setelah selesai, dia membuka penutup lubang gat dan mengeluarkan bunyi mencicit. Suruh orang di dalam untuk melarikan diri. Ia hanya tidak menduganya. Apa yang terjadi? Orang ini sudah menebaknya. Jangan sia-siakan usahamu lagi. Lebih aman bersembunyi di sini. Baru saja selesai berbicara. Pembom B-29 Angkatan Darat AS menderu di Hiroshima. Jatuhkan bom satu persatu. Bom atom bernama anak kecil. Petugas Jepang melihatnya. Bodohnya melepas bajumu. Sebelum bom atom meledak. Menusukkan pisau ke perutnya. Melihat petugas jatuh ke tanah satu demi satu. Sang kolonel langsung ketakutan. Tapi sebagai prajurit kekaisaran, dia masih mengatupkan gerahamnya. Diidentifikasi sebagai perintah. Baru saja angkat pisaunya. Bom atom meledak di sisi berlawanan. Dengan cahaya terang, bunga berasap menjulang di Hiroshima. Awan jamur yang sangat besar dan sangat besar. Saat ini, gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan meningkat setiap detik. Kecepatan 88,88 mil tersebar ke segala arah. Sekilas, segera bergegas menuju kolonel. Waktu kritis. Wolverine di penjara. Tiba-tiba meraih pergelangan tangan kolonel. Dengan cepat melemparmu ke ruang bawah tanah. Lalu dia dengan cepat melompat ke dalam. Mereka tidak punya waktu untuk bernapas. Lidah api raksasa terus memindai berulang kali. Wolverine melihatnya. Segera angkat pelat baja. Timpa kolonel di bawah. Ambil tubuhku. Melindungimu dari panas hampir 1000 derajat. Setelah 3 jam, asap perlahan menghilang. Ketika kolonel mengangkat pelat baja dan melihat, adegan langsung membuatku takut. Di seluruh Wolverine terbakar berkeping-keping. Tapi setelah 2 detik, luka terlihat dengan mata telanjang. Segera pulih dengan kecepatan cepat. Kolonel sangat ketakutan. Menganggap lawan adalah monster. Jadi dia berdiri dengan gemetar. Bersiap untuk keluar dari sini. Tak terduga. Diikat seperti ayam oleh Wolverine lagi. Tekan saya lagi. Jangan buru-buru keluar dulu. Bagaimana jika Amerika masih menjatuhkan bom atom? Mulut Wolverine sangat suci. Sama seperti Nona Truong Huong. 3 hari kemudian Jepang kembali mengalami bencana. Pembaptisan bom atom kedua dimulai lagi. Seperti itu. Keduanya menghabiskan 9 hari di ruang bawah tanah. Sampai Jepang mengumumkan penyerahannya. Baru saja keluar dari sumur dalam mengikuti rantai besi. Melihat tanah airku diratakan. Sang kolonel tiba-tiba begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara. Dia sangat senang. Berkedip. 40 tahun telah berlalu. Dulu seorang kolonel muda. Sekarang berusia 70. Berbaring di ranjang kematian. Dia tiba-tiba teringat 40 tahun yang lalu. Kisah Wolverine menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dia ingin melakukan sesuatu sebelum dia mati. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada penyelamat ini. Dia membawa Wolverine ke Jepang. Dan ketika kolonel melihat wajah Wolverine, masih sama seperti 10 tahun yang lalu, membuatnya merasa ingin mengekstrak faktor penyembuhan diri dari tubuh Wolverine untuk membantu dirimu hidup lebih lama. Tapi dia tahu Wolverine sangat waspada. Tergesa-gesa akan menimbulkan kecurigaan. Jadi dia minta dokter wanitanya sendiri. Kembangkan metode pencegahan. Lintah mampu menyembuhkan diri sendiri. Itulah Antiao. Lalu, saat Wolverine tertidur,
diam-diam menanamkan Antiao ke dalam tubuhnya. Seperti itu, fungsi fisik dan kemampuan penyembuhan diri Wolverine akan berkurang secara signifikan. Kemudian kolonel pura-pura mati karena sakit. Undang Wolverine ke pemakamannya, dan mengatur agar bawahannya berpura-pura menjadi biksu. Biarkan mereka memanfaatkan Wolverine. Diam di pemakaman tapi menangkapnya hidup-hidup. Saat pemakaman baru saja dimulai, Wolverine merasakan udara agak aneh. Dia mendekat. Orang-orang itu, lawan segera melepas jubah biksunya. Ambil senapan. Boom. Menembak Wolverine tepat di perut. Baru sekarang Wolverine mengetahuinya. Kemampuan penyembuhan diri hilang. Tapi meski begitu, Wolverine masih mengandalkan cakar bajanya yang tajam. Proses satu batch. Master berdengung di depan. Dia mencoba menahan rasa sakit yang hebat. Bersiap berangkat. Tidak jauh, ada seorang gadis terluka. Jadi Wolverine tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Tarik dia pergi. Tapi luka di tubuh Wolverine, pendarahan semakin banyak. Dia secara bertahap merasa sedikit tidak berdaya. Gadis melihatnya, tidak punya pilihan selain membawa pulang Wolverine. Biarkan aku sembuh. Seperti itu. Di bawah perawatan gadis itu, kesehatan Wolverine berangsur membaik. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Dua orang aneh datang. Ambil gadis itu. Lihat gadis. Akan diseret ke dalam mobil. Wolverine segera mengisi daya dengan kecepatan lari 100 meter. Siapa sangka kamu baru saja menangkap seorang pria. Lempar dia ke bahu. Orang lain pergi dengan sepedanya. Pria putus asa, menderita cakar tajam Wolverine, menembus dan mengungkap keberadaan. Sarang mereka. Saya tidak tahu. Saya memenangkan taruhan. Dari bajingan Jepang tua ini, saya tahu Wolverine pasti akan bergegas menemui seseorang yang membutuhkan. Jadi hanya perlu menangkap gadis itu. Wolverine akan segera datang menyelamatkan. Sampai kemudian dia dapat mengambil keuntungan. Jenis racun baru diciptakan oleh dokter wanita itu. Wolverine jinak. Tapi dia tidak menyangka hal itu. Wolverine tidak ada. Ayo segera temukan dia. Yang menyerbu rumah sakit. Cari cara untuk memulihkan kemampuan penyembuhan diri terlebih dahulu. Dia berbaring di tempat tidur. Kontrol pemindai CT seluruh tubuh. Dengan sangat cepat dia menemukannya. Ada seekor semut menempel di hatiku. Itu Antiao. Jadi Wolverine harus menahan rasa sakitnya. Gunakan cakar baja untuk mengeluarkan semut dari payudara besarku. Setelah memasukkan tangan kosong ke dalam tubuh, mencabut semut dengan paksa. Pemulihan otomatis. Wolverine juga dipulihkan. Dia mengendarai motor kesayangannya menuju sarang musuh untuk diserang. Siapa sangka Wolverine baru saja tiba. Gadis yang diculik itu terlihat. Dokter wanita di sebelah brengsek Jepang. Dia mengungkapkan pemandangan yang sangat mengerikan. Dia robek, kerah, merobek wajah dengan kuku. Setelah selesai, sentuh salah satu secara perlahan. Kulit wajah langsung terlihat seperti kulit ular. Dirobek. Lalu dia memeluknya kembali. Merobek kulit kepalaku. Terburu cepat ke Wolverine. Dia mengeluarkan seteguk dahak hijau. Saat Wolverine tidak bisa membuka matanya, ambil kotak timah di sebelahnya. Satu ledakan membunuh Wolverine kamu berjarak 40 meter. Saat ini, prajurit setinggi 2 meter mengenakan baju besi perak tiba-tiba masuk, mengangkat parang sepanjang 40 meter di depan Wolverine. Meskipun Wolverine menggunakan cakar bajanya tepat pada waktunya melawan pedang yang lain, tetapi kekuatan prajurit armor terlalu kuat. Wolverine sangat menarik. Dia, armor menarik tangannya. Pisau besi terbakar merah dengan lava di belakangnya.
Satu tembakan memotong cakar baja di tangan kiri Wolverine, lalu mengejarnya. Potong tangan kanannya. Waktu kritis. Wolverine terguling dan lolos dari bencana. Dia bergerak secara fleksibel dalam bentuk es, berkeliling di belakang Iron Man. Dengan gerakan tiba-tiba, dia menyambar pisau panjang dari punggungnya. Lalu kalikan. Berbalik. Penggal kepalanya. Lalu aku mencoba yang terbaik. Merangkul Iron Man. Jatuh gedung setinggi 10.000 meter bersamanya. Namun, saat terjatuh, Iron Man membentur tembok dengan keras. Wolverine tidak bisa memikirkan apapun. Diluncurkan dari gedung. Untungnya kamu tepat waktu. Menancapkan cakar baja tangan kanannya ke dinding. Tidak akan jatuh ke dalam jurang. Namun, saat ini Wolverine juga kehabisan stamina. Dia baru saja naik ke dalam gedung. Iron Man juga tiba-tiba berdiri. Potong cakarnya dengan pisau. Pegang erat-erat lagi. Telapak tanganku. Memulai 3 latihan listrik berongga di bawah baju besi perak. Masukkan bor ke cakarmu. Kemudian, ayo makan. Faktor penyembuhan diri dalam tubuh Wolverine. Hanya Wolverine yang menemukan ini. Orang yang mengendalikan Iron Man Armor sebenarnya adalah dirinya sendiri. Pemain catur Jepang dalam Perang Dunia II 40 tahun yang lalu. Yang pernah saya simpan. Ternyata semuanya. Semua dalam perhitungannya. Tujuan bajingan tua ini adalah gen penyembuhan diri Wolverine. Perpanjang hidupmu. Faktor penyembuhan diri dalam tubuh Wolverine terus tersedot. Wajah lelaki tua itu juga secara bertahap kembali ke tampilan 30 tahun yang lalu. Juga wajah Wolverine semakin banyak kerutan. Terlihat semakin kuyup. Melihat Wolverine sekarat, gadis itu tiba-tiba berpegangan tangan. Ambil cakar baja yang terputus. Muncul di belakang Iron Man Armor. Tidak mengatakan sepatah kata pun dan menusuk leher pria itu. Hanya perlu satu pisau. Adalah orang tua yang tidak tahu berterima kasih akan masuk neraka. Wolverine berdiri dengan susah payah. Dengan kuat. Lempar bajingan tak tahu berterima kasih ini ke dalam jurang. Setelah berurusan dengan orang tua itu, Wolverine temukan dokter wanita suka batuk berdahak. Lilitkan tali di lehernya. Menariknya. Biarkan dia mengapung di poros elevator. Dan saat lift turun, dia tewas di tempat. Melalui ini, Wolverine juga sangat mengerti. Wajah jelek setan Jepang. Kamu seharusnya tidak menyimpannya sejak awal. Troll sialan. Pergi ke neraka. Hahaha.